Selamat pagi, Shalom, welcome home. Apa khabar semua? Nah, terutamanya secara khusus saya ingin memberi salam kepada setiap jemaat kita di Lumut. Ahad lepas sudah kita mulakan itu kebaktian malam kita di Lumut, ya, ibadah raya Ahad malam, bagi setiap jemaat kita yang sangat rindu untuk kembali ke gereja, kan? Dan sudah 20 lebih jemaat yang ikut, luar biasa, kan? Dan bulan 5 nanti kita akan mulakan juga kebaktian ibadah raya pagi di Lumut, ya, sebab ada juga yang jemaat yang tidak dapat ikut yang malam sebab tugas kerja kamu itu waktu malam, jadi boleh join lah ibadah raya pagi Ahad kita, ya. Jadi kita teruskan berdoa untuk gereja kita di Lumut, SIB Life Lumut, dan saya percaya Tuhan akan terus menjangkau ramai jiwa lagi yang belum lagi bergereja, ya. Amin. Nah, kalau ada Bible, mari kita lihat Keluaran 13, kita sambung pengajian kita Keluaran, di mana kita sudah sampai ke bahagian di mana bangsa Israel menyeberangi Laut Merah dengan melalui suatu keajaiban yang dahsyat, luar biasa yang kita setahu kita, ya. Nah, di Keluaran 13 minggu lepas sudah kamu dengar khotbah dari Pastor Wagner berkenaan dengan tentang anak sulung, ya, yang kita harus dedikasikan kepada Tuhan, dan kita akan sambung di ayat 17 pagi ini, ya. Kita semua lihat Bible kita masing-masing. Nah, here we go. Ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau atau Laut Merah, ya. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mereka siap berperang. 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 20, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita terus sambung di fasa 14, ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-Hahiroth antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. 4, aku akan mengeraskan hati Firaun, Tuhan berkata, sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Nah, untuk fasa 14 ini sebenarnya saya sudah sampaikan suatu khotbah yang mungkin saudara tidak sempat ikut, adanya prayer summit bersama dengan pemuda-pemudi Semenanjung. 3 wilayah sebenarnya, Sabah, Sarawak dan Semenanjung, dan saya ada sampaikan khotbah untuk fasa 14. Saya galakkan saudara untuk mendengar khotbah itu, yang saya akan letak itu link di description, kotak di bawah. Nanti yang lepas ni boleh tonton dan mendengar khotbah itu, yang saya percaya saudara akan sungguh diberkati. Dan hari ini, pagi ini saya akan petik sedikit ayat di ayat 14 untuk tujuan khotbah kita pagi ini, ya. Nah, mari kita kembali ke teks ini. Saya ingin tunjukkan kepada kita satu peta. Peta ini akan lebih menolong kita memahami teks ini, ya. Nah, kita perhatikan sebenarnya di Goshen sini, kalau lihat itu peta Goshen, yaitu di Mesir, bangsa Israel telah mereka
keluar dari Mesir dan sampai di Sakof atau Sukot dalam BM. Nah, kalau kita perhatikan jalan sebenarnya yang lebih praktikal atau lebih munasabah, yang dekat sekali untuk sampai ke Kanaan. Kalau perhatikan di sini Israel ataupun dulu adalah Kanaan sebelum Israel menakluki tempat itu kemudian menjadi Israel. Sebenarnya kalau kita lihat mereka ikut atas ini, kalau lihat Ways of Philistine, maksudnya ini adalah satu jalan atau semenanjung tanah orang Filistin yang paling dekat sekali mereka boleh sampai ke tanah Kanaan sebenarnya. Tapi Tuhan tidak membimbing mereka mengikut jalan ini. Sebaliknya Tuhan bawa mereka melalui jalan padang gurun sebenarnya. Kalau lihat perhatikan ini, mereka mengikuti jalan gurun sampailah tiba di Etam. Di Etam sebenarnya kalau perhatikan, kita pikirkan ini adalah lebih kurang 2 juta orang berjalan kaki ya masa itu, dan jalan yang paling munasabah atau praktikal adalah mengikut jalan darat. Dan kalau perhatikan sebenarnya kalau mereka terus jalan darat, mereka boleh melintas bahagian sini sampai ke Yordan. Tapi Tuhan tidak pimpin mereka mengikut jalan darat ini. Sebaliknya Tuhan bawa mereka ke sebelah selatan sampailah di Pi-Hirarot, dan kemudian iaitu di depan Baal Zephon ini mereka dan menunggulah masa di tepi laut tu pantai itu, tiba masa untuk mereka menyeberangi itu Laut Merah. Ini adalah teluk sebenarnya, Teluk Aqabah. So kalau perhatikan sini sebenarnya adalah kawasan Midian. Masih ingat Musa menjadi gembala bagi bapa mertua dia, gembala bapa mertua itu Yitro di Midian. Dan di sini juga di Gunung Horeb, di mana Musa adanya suatu pertemuan yang luar biasa, di mana Tuhan muncul di dalam itu semak duri yang menyala, tapi tidak terbakar. Masih ingat tu? Gunung Horeb adalah gunung yang sama, itu Gunung Sinai sebenarnya. Jadi kalau perhatikan, inilah perjalanan dia. This is a route, the path for them to reach this. Jadi kita lebih sedikit memahami. Dan apa yang paling luar biasa, kenapa saya mau tunjuk ini saudaraku? Sebab ini ahli arkeologi telah dapat menjumpai banyaknya itu relics dalam bahasa Inggeris atau peninggalan-peninggalan zaman purba ini, di mana adanya kereta kuda dijumpai di dalam itu Teluk Aqabah itu, iaitu di mana Laut Merah itu yang mereka lintasi di situ ya. Dan juga bukan saja begitu, di sekeliling Gunung Sinai dan sebagainya mereka juga jumpa banyaknya peninggalan-peninggalan, ada relics yang membuktikan bahawa memang benar orang Israel ada melintasi menyeberangi itu Red Sea atau Laut Merah, dan di mana juga askar Mesir telah ditenggelami di dalam Laut Merah itu. Ini secara luar biasa membuktikan apa yang dirakukan dalam Alkitab itu adalah benar dan boleh dipercayainya, saudaraku. Nah, ada satu video di YouTube yang saya akan memberi kamu itu link pautan nanti lepas saya habis khotbah, supaya kamu akan memberi tumpuan perhatian kepada saya. Itu link untuk kamu tonton. Sebenarnya mengandungi ini bagi saya di video sangat luar biasa yang saya sangat suka, dan saya dorongkan saudara menonton video ini. Nah, jika kamu kurang faham bahasa Inggris, mintalah seorang yang pandai bahasa Inggris untuk bagi terjemahan, sebab dia dalam bahasa Inggris. Tapi percaya, trust me, it is very good. Saya percaya kamu akan sungguh diberkati oleh video ini, lebih menengarangi, lebih mendalam lagi segala pencarian mengikut Alkitabiah, kejadian Exodus ataupun Keluaran, di mana mereka menyeberangi Laut Merah ini. Amin. Nah, kembali ke sini. Kalau kita perhatikan sebenarnya Tuhan bawa itu bangsa Israel, we call it detour. Detour maksudnya dia melencong daripada jalan yang sepatutnya lah. Dia melencong ke bawah dan melalui padang gurun. Nah, biasanya kalau kata detour, itu sesuatu yang orang bilang ada kalanya ambil jalan yang lebih jauh, lebih lama, lebih susah mau jalankan, sesuatu yang tidak bagus. Tapi apabila Tuhan ada kalanya detour kita, adanya tujuannya yang bagus, yang baik tu. Sebagai contoh, pernah suatu kali saya dan isteri saya dalam perjalanan, kami pergi ke IKEA untuk beli barang. Saya masih ingat masa itu hujan lebat dan sangat jam, dan
Masa itu masa sudah lapar, kami sangat lapar masa lunch bah. Dan kami bilang okey, bah mungkin kita detour dulu masuk ke itu shopping mall Starling di KL ada satu shopping mall dia Starling untuk makan dululah. Jadi kami detour masuk ke Starling dan kami masuk satu restoran untuk makan. Kami masih ingat kami duduk di dekat dengan pintu. Dan tidak kami ada seorang kawan kami sebenarnya sedang makan di dalam. So selepas dia makan, dia nak pergi, dia datang greetings kami, salam dengan kami dan kemudian kami sembang sekejap, kemudian habis sudah, kami terus makan. Lepas tu kami nak bayar bill kami. Tahulah memang kawan kami sudah dia bayar bill itu untuk kami dan blessing lah dari Tuhan. Lepas tu masa kami mau keluar sudah keluar dari pintu, tiba-tiba kami nampak dia datang jalan balik. Kami bilang, kenapa dia jalan balik? Patah balik dan sebenarnya dia datang nak jumpa dengan kami dan terus dia bagi kami cash. Memang gitu wang kertas macam baru dia pergi ATM. Cash berkat itu pemberian kasih kepada kami. Bagi itu cash begitu. Wow, secara luar biasa. Apabila kami lihat itu cash, ngam-ngam cun harga barang yang kami mau beli di IKEA sebenarnya. Wow, Tuhan luar biasa kan? Dia mengerti, dia tahu caranya tertentu untuk mengajar kita, mendengar dia, ada kalanya dia tak detour kita. Apabila kita taat kepada detour dia itu, dia sebenarnya ada surprise untuk kita, memberkati kita, cara dia yang luar biasa. Ada amin? Nah, jadi bagi bangsa Israel, ini jalan lebih jauh sebenarnya mengikut itu padang gurun. Bukan kerana Musa tidak pandai pakai Waze, ataupun dia tidak mau minta tolong, bukan begitu ya. Orang bilang lelaki yang drive kan biasanya kalau dia sesat dia tidak mau minta tolong. Ya mungkinlah, tapi sekarang ada Waze. Nah, kalau kita baca lagi apa yang teks yang Tuhan bilang tu tadi, Allah yang menuntun mereka. Allah kita yang sengaja menuntun mereka ke jalan yang lebih jauh, bukan yang lebih dekat itu. Nah, of course persoalan kita tanya, kan Tuhan kita itu maha kuasa, kan? Nah, jika Tuhan itu maha kuasa, mustahilkah untuk dia memerangi dan mengalahkan itu askar orang Filistin? Jika mereka ambil itu jalan yang lebih singkat. Tidak mustahil kan? Dan kita coba fikirkan, orang Israel lebih kurang ada 2 juta orang, 2 juta, tidak masuk akal untuk mereka menuju ke laut. 2 juta orang, macam mana mau menyeberangi laut? Dan kita pikirkan lagi, kadang-kadang mereka akan bertemu, jalan yang lebih dekat itu naik ke atas itu yang bertemu dengan askar Palestin. Nah, bisa mungkin mereka cuba berperang, at least sekurang-kurangnya mereka boleh cuba berperang dan kalau Tuhan datang tolong mereka, pasti mereka akan menang itu orang Palestin. Kenapa pula mau pergi ke jalan laut? Sebenarnya pergi ke jalan laut itu adalah jalan buntu atau jalan mati, is a dead end, saudaraku. Jadi persoalan kenapa Tuhan mau pimpin mereka ke dead end, jalan buntu. Nah, mungkin saudara dikasih sekalian, ada di antara kita yang pernah ataupun sekarang saudara ada mengalami keadaan jalan buntu dalam kehidupan kamu. Like a dead end. Perkara hal-hal yang sedang kamu alami macam tidak ada penerobosan, it's like a dead end, tidak ada pengharapan, there's no hope anymore. Dan mungkin kamu bilang, mungkin Tuhan yang bawa kamu ke dead end itu sebab kamu asyik percaya kepada Tuhan, berdoa minta Tuhan menyelamatkan kamu daripada situasi itu. Tapi seperti seolah-olah Tuhan pimpin kamu ke dead end ini, ke laut merah ini, saudaraku. Jadi pagi ini saya ingin sampaikan satu khotbah yang bertajuk apabila Tuhan menuntun kita ke jalan buntu. When God leads us to dead end. Perhatikan, Tuhan yang menuntun kita ke jalan buntu. Ya, Tuhan ada kalanya akan menuntun kita ke jalan buntu seperti bangsa Israel. Apa sebabnya? Ada 3 sebab, saudaraku. Yang pertama, supaya Tuhan akan mendapat kemuliaan yang akan menjadi berkat kita, saudaraku. Tuhan apabila dia mendapat kemuliaan, dia dimuliakan, kemuliaannya itu akan menjadi berkat kepada kita. God will gain the glory that would become our blessings. Ayat 4, pasal 14 yang kita baca tadi itu, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya. Tuhan bilang, aku akan menyatakan kemuliaanku. Tuhan akan menyatakan kemuliaan dia
sehingga orang Mesir mengetahui bahawa aku Tuhan. Lalu mereka buat demikian. So, maksudnya Tuhan dia sengaja melakukan ataupun menuntun orang Israel pergi ke jalan buntu di Laut Merah kerana rencana Tuhan, tujuan Tuhan adalah sebab dia ingin menyatakan kemuliaannya, saudaraku. Jadi seringkali, saudaraku, kita hanya mau sesuatu dilakukan untuk diri kita sendiri. We want only something to be done for ourselves. Kehendak kita, kemahuan kita. Kita membuat keputusan biasanya mengikut perasaan diri kita. Bukannya mengikut kehendak Tuhan sebenarnya. Tapi di sebaliknya, segala yang Tuhan mau lakukan, perbuatan dia adalah dilakukan untuk kemuliaan dia dan juga untuk keuntungan kita. Tuhan bukannya hanya mau untuk kemuliaan kita, diri dia, tapi kemuliaan dia akan menghasilkan blessing berkat kepada kita, saudaraku. Jangan berbeda dengan kita. Kita hanya mau melakukan untuk diri kita sahaja. Tapi segala hal yang Tuhan lakukan, apabila dilakukan untuk kemuliaan diri dia, itulah akan menghasilkan berkat kepada kita, saudaraku. Apabila kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu akan menjadi berkat kepada kita. Jalan buntu Tuhan sebenarnya adalah jalan berkat Tuhan. Yesaya 58 ayat 8 berkata, kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Wow, luar biasa. The glory of God becomes your rear guard. Maksudnya, kemuliaan Tuhan akan melindungi kita dari belakang. Musuh tidak dapat menyerang kita dari belakang. Nah, nanti kita akan melihat contoh bangsa Israel, di mana musuh tidak dapat menyerang mereka dari belakang. Nah, saudaraku, seringkali kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak mengerti atau kurang mengerti. Sebenarnya berkat Tuhan selalunya mengikuti kemuliaan Tuhan. Ya, when God is most glorified, we will be most satisfied. Kemuliaan Allah adalah kepuasan kita sebenarnya. When God is most glorified, we will be most satisfied. Amen? Jadi apabila Tuhan menuntun kita ke jalan buntu, tujuan pertama adalah supaya dia akan mendapatkan kemuliaan yang menjadi berkat kepada kita. Nanti akan memberi kita contoh, kesaksian. Yang kedua adalah kita dapat belajar hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan, saudaraku. We could learn to live by faith, not by sight. Now, biasa kita dengar khotbah, kita hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan dan sebagainya. Nah, kita perhatikan. Ini adalah hal di mana Tuhan menuntun kita ke jalan buntu, dead end. Macam tidak ada pengharapan sudah. Pada saat itu, keadaan itulah tujuan utama adalah Tuhan mahu kita berhenti sudah hidup oleh penglihatan, supaya kita benar-benar sungguh-sungguh dapat hidup oleh iman. Pada saat jalan buntu, tiada pilihan yang lain. Hanya kita dapat mengharapkan kepada Tuhan. Inilah tujuan Tuhan, saudaraku. Nah, bukan senang untuk kita hidup oleh iman. Betul? Secara jujur, saya tahu bukan senang. Kita perlu banyak training. Kita juga perlu diuji. Secara jujur, saudaraku, sebenarnya kita mempunyai kecenderungan untuk hidup oleh penglihatan. Kan? Betul? Yes? Nah, banyak lagi sebenarnya kita harus belajar. Secara peribadi, saya banyak lagi harus belajar hidup oleh iman. Tidak kita pikir kita sudah tamat sekolah, ya. Dan di mana saya percaya Bapa kita di syurga, dia mendaftarkan kita, Bapa kita sebagai kita anak dia mendaftarkan kita masuk ke sebuah sekolah, saya namakan dia sekolah jalan buntu. Dan tujuannya adalah supaya kita dapat lulus ujian iman. Ya, ini sangat penting, saudaraku. Nah, kita lihat contoh bagi orang Israel di sini, ya. Ayat 18, pasal 13. Orang Israel keluar dari Mesir dengan bersenjata lengkap. Apakah firman itu? Mereka bersenjata lengkap. Maksudnya mereka ready untuk berperang. Jadi, sepatutnya tiada masalah untuk mereka pergi ke jalan di mana melalui tempat orang Filistin dan berperang dengan orang Filistin.
Tapi kenapa Tuhan masih menuntun mereka ke jalan yang lain melalui padang gurun? Nah, cluenya adalah di ayat yang sebelum ayat 18 itu 17 yang berkata, Allah berfirman, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, lalu kembali ke Mesir. Jangan mereka menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, lalu kembali ke Mesir. Maksudnya sebenarnya mereka, yes, lengkap bersenjata dari segi fizikal sahaja, tapi dari segi rohani mereka sebenarnya tidak bersenjata, tidak ready untuk berperang. Dari segi mental mereka pun tidak ready untuk berperang. Maksudnya perkataan menyesal itu dari segi bahasa Inggris, change their mind. Ubah fikiran, menyesal. Kenapa kami jalan ke sini? Sepatutnya kami balik ke Mesir. Iaitu Tuhan sangat tahu, lebih tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Kita lihat salah satu contoh kenapa saya kata mereka masih lagi hidup oleh penglihatan di pasal 14 ayat 10 hingga 12. Nah, kita baca. Ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melangkan pandangan mereka, ini maksudnya askar Firaun sedang mengejar bangsa Israel, dan orang Israel melayangkan pandangan. Lihat tuh, mereka melayangkan pandangan terhadap orang Mesir. Kelihatanlah betapa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel menjadi sangat ketakutan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Ini bukan seruan doa, tapi ini seruan komplain. Kita lihat ayat 11 memberi tahu kita mereka komplain. Kata mereka kepada Musa, apakah kerana tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Wow, coba kita rasakan perasaan mereka menyalahkan Musa itu. Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu, jangan ganggu kami. Biarlah kami menghambakan diri kepada warga Mesir. Lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Perhatikan mereka punya sikap, mereka punya attitude. Ini sebenarnya bukan suatu roh diperbudakan oleh Mesir semata-mata, tapi satu roh di mana diperbudakan oleh sikap kepentingan diri dan ketakutan mereka itu, saudaraku. Kita coba perhatikan apa yang mereka ada. Biarkanlah kami sendiri di Mesir. Kami sudah bagi tambah, biarkanlah kami. Macam pernah dengar, macam ya ramai Kristen hari ini juga macam itu. Biarlah kami pilih cara kehidupan saya sendiri, biarkan saya pilih. Kalau saya mau beribadah, tidak mau, saya mau skip lah. Hari ini saya suka mau pergi komsel, saya suka tidak mau komsel lah. Saya suka berdoa, saya berdoa lah. Biarkanlah saya tidak mau berdoa, saya tidak mau berdoa lah. Kenapa mau kacau saya? Biarkanlah saya. Kalau saya mau baca Bible, saya baca, tidak mau baca, saya tidak mau baca. Itu hal saya, janganlah ganggu saya. Kan? Ramai orang sikap begitu. Kenapa? Saya sudah bagi tahu. Kenapa mau ganggu saya? Ini dia. Jadi ramai orang sebenarnya mereka lengkap. Sebenarnya dari segi sumber, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Bagus tuh. Namun begitu, apabila mereka menghadapi kesusahan, mereka mulai menyesal. Change their mind. Takut. Give up. Kenapa? Sebab mereka lengkap bersenjata dari segi fizikal, tapi dari segi rohani mereka lemah, langsung tidak ready, tidak bersenjata. Sebab mereka tidak memperbaharui pemikiran mereka, seperti kata Rasul Paulus di Roma 12, memperbaharui pemikiran mereka dengan firman Tuhan. Sebab pemikiran masih lagi di Mesir, macam orang Israel. Ya, what seems to be a dead end in the eyes of men is God's doing to put an end to the ways of men. Apa yang tampaknya jalan buntu di mata manusia adalah perbuatan Tuhan untuk mengakhiri jalan manusia. Maksudnya, Tuhan mau kita berhentikan, mengakhiri jalan kita sendiri. Dan cara dia adalah bawa kita ke jalan yang buntu. Dari segi mata manusia itu jalan buntu. Tapi bagi Tuhan, tujuannya adalah untuk mengakhiri jalan manusia. He wants to put an end to the ways of men. Sebab itu dia bawa kita ke jalan yang buntu. Sekiranya Anda
dapat sukar untuk memahami pekerjaan Tuhan. Itu mungkin kerana anda tidak benar-benar memahami cara Tuhan. If you find it difficult to understand God's works, it could be because you haven't really understood God's ways. Sebab itu, Musa adalah seorang hamba Tuhan yang penuh dengan iman. Sebab firman Tuhan berkata di Mazmur 103 ayat 7, dia memberitahu jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada kaum Israel. Maksudnya Musa mengenal jalan Tuhan, Musa mengenal hati Tuhan, Musa mengenal cara Tuhan melakukan pekerjaan dia, bukan semata-mata dia hanya mencari mengejar perbuatan Tuhan sahaja semata-mata. Sebab itu Tuhan bilang di Yesaya 55, sesungguhnya rancanganku, Tuhan bilang, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, Tuhan bilang. Demikian firman Tuhan, setinggi langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu, saudaraku. Amen. You see, it doesn't make sense. Many things doesn't make sense. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal kenapa Tuhan tidak pilih Abraham untuk melahirkan anak masa dia umur 30 tahun. Kenapa umur 100 tahun saja dia melahirkan Ishak? Bazirkan banyak tahun begitu kan? Tidak masuk akal. Tuhan ada caranya tersendiri. Oh, tidak masuk akal kenapa Musa dia menjadi gembala. Sudah Tuhan memanggil dia untuk dipakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa dia jadikan dia sebagai gembala sebanyak 40 tahun? Kenapa 4 tahun tidak cukupkah? 40 tahun itu persiapan untuk dia. Banyak masa sudah bazirkan. Itu cara Tuhan. Tidak masuk akal. Yes, tapi itu cara Tuhan. Kenapa pula tidak dia melembutkan hati Fir'aun? Kenapa memang mengeraskan hati Fir'aun? Lebih senang kan kalau lembutkan hati dia? Senang saja dilepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Kenapa mengeraskan hati Tuhan? Begitu banyak hal yang berlaku di situ. Itu cara Tuhan. Tidak masuk akal kan? Tapi itu cara Tuhan. Sebab cara Tuhan dia lakukan, dia menuntun kita ke jalan buntu kerana dia mau mengajar kita terus hidup oleh iman, bukan hidup oleh penglihatan kita, saudaraku. Amin? Ya. Nah, yang terakhir, Tuhan menuntun kita ke jalan buntu kerana supaya kita dapat belajar hidup di bawah awan kemuliaan Tuhan, dinaungi oleh awan kemuliaan Allah. We could learn to live under the cloud of God's glory. That is why He lead us into a dead end. Pasal 13, ayat 21-22 yang kita baca tadi. Baca sekali lagi. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wow, luar biasa. Kalau kita perhatikan, maksudnya siang hari tiang awan tidak pernah beralih. Waktu malam tiang api tidak pernah beralih. Maksudnya hadirat Tuhan menyertai mereka 24/7, 24 jam 7 hari. Wow. Ada siapa sini suka hadirat Tuhan menuntun menyertai kita 24 hours? Amin. Kalau mau katakan amin. Tidak pernah dia beralih. Sebab itu Ibrani 13 ayat 5 berkata, Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave you. I will never forsake you. If you believe it, say amen. Percaya katakan amin. Now, Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 10 ayat 1, dia petik sesuatu yang berkenaan dengan apa yang terjadi di Keluaran ini. Dia bilang begitu, nenek moyang kita, merujuk kepada apa yang terjadi di Keluaran, di teks ini. Nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, under the cloud. Perlindungan itu awan, dan bahawa mereka semua telah melintasi Laut Merah itu. So, maksudnya, dia bukan saja itu tiang awan, tapi mereka di bawah perlindungan awan. Apa maksudnya? Nanti saya akan explain. Di mana? Nah, saya mau explain apakah sebenarnya ini awan ini. Nah, kalau kita perhatikan, di seluruh Keluaran nanti, kita dapat melihat di mana tiang awan ini selalu datang. Contohnya turun di Gunung Sinai,
dan juga itu kemah suci juga di mana tiang awan itu turun. Dan apakah sebenarnya ini awan ini? Nah, firman Tuhan di Keluaran 40 ayat 34 kita lihat. Nah, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Itu bait Allah tu. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu. Wow, awan yang kita baca tadi itu. Dan apa itu awan? Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Maksudnya, awan itu adalah awan kemuliaan Allah. It's the cloud of God's glory. Sama juga di 1 Raja-Raja pasal 8, di mana masa Raja Salomo mendedikasikan, menthabiskan bait suci Allah itu, di mana firman Tuhan berkata, awan kemuliaan Allah telah memenuhi bait suci di mana Raja Solomon, alright, yang ingin menthabiskan bait itu. So the cloud, awan itu adalah awan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan sebenarnya. Maksudnya apabila Tuhan menuntun bangsa Israel dengan awan, tiang awan dan tiang api, maksudnya adalah Tuhan telah menyatakan kemuliaannya di dalam tiang awan dan tiang api kepada bangsa Israel, saudaraku. God revealed His glory in a pillar of cloud and fire. Dan dia di depan, firman Tuhan berkata, in front, di depan, seperti menjadi GPS bagi bangsa Israel. GPS, God's presence saves, alright? GPS. So, now di 1 Korintus 10 yang kita baca sebenarnya tadi itu memberi kita sedikit clue di situ, di mana awan ini bukannya awan yang kecil. Sebab dia bilang apa? Mereka di bawah perlindungan awan. Maksudnya awan itu mesti begitu tebal dan besar, luas sekali, sehingga ia dapat menjadi perlindungan di mana seluruh 2 juta orang bangsa Israel boleh berada di bawah awan itu, saudaraku. Luar biasa. Ya. Jadi saya percaya awan itu begitu besar dan tebal sekali, sehingga sebab dia tiangkan, sehingga bangsa Israel hanya dapat melihat itu awan saja, tapi tidak dapat melihat apa yang selepas awan itu sebenarnya. Nah, seperti saya boleh bayangkan, orang yang pernah dari Sarawak pernah naik itu pesawat Twin Otter, 24 orang yang duduk tu, yang Twin Otter masuk kawasan pedalaman. Kita akan kalau pernah menaiki pesawat itu kan, di mana akan melintasi itu awan-awan, dan kita pernah alami di mana itu awan begitu tebal sekali, tidak kita dapat melihat apa yang selepas awan itu, betul. Jadi itu pilot perlu bergantung kepada radar dia untuk terbangkan. Sama seperti itu. Kamu imagine, cuba bayangkan, ya begitulah. Tapi itu hanya awan yang kita di udara itu saja. Tapi ini tiang awan yang besar, luar biasa. Itu tiang Tuhan, tiang awan Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya tidak pernah perintahkan kita untuk melihat, melewati itu awan, ataupun overtake itu awan, atau kemuliaan dia. Tapi Tuhan perintahkan kita untuk pandang pada kemuliaan ini, dan behold His glory. Kenapa, saudaraku? Tuhan tidak mau kita melihat lebih daripada apa yang telah Dia tunjukkan kepada kita, supaya kita akan terus percaya kepada kemuliaan Dia. Jadi apabila jika kita dapat melihat lebih daripada apa yang telah Tuhan tunjukkan kepada kita, maksudnya kita mau sendiri yang mau lihat lebih daripada itu, ada kemungkinan besar kita akan percaya kepada Tuhan kita kurang percaya kepada Dia. Betul tidak? Kemungkinan juga sangat besar di mana kita akan berlari mendahului Tuhan. Sebagai contohnya, asal kita semua parents tahu, kan bawa punya anak pergi ke theme park lah, pergi shopping lah, pergi mana-mana lah. Pada saat anak kita dapat melihat itu tempat ada barang yang mereka kesukaan mereka itu, mereka lari mendahului kita di depan. Betul tidak? Sama juga sebenarnya dengan kita. Coba bayangkan kalau bangsa Israel dapat melihat apa yang di depan tu. Mereka akan berlari jauh lebih cepat daripada Tuhan pimpin atau tuntun mereka. Jadi jangan kita cuba mau melihat, melewati itu awan kemuliaan Tuhan, tapi kita ikut kepimpinan, ikut awan kemuliaan Tuhan yang menuntun kita. Hidup di bawah
awan kemuliaan Tuhan. Bukan di keluar, bukan mendahului, tapi di bawah. Sebab itu memberi kita satu naungan yang luar biasa. Nah, persoalannya kita tanya, bagaimana? Pastor, bagaimana kita boleh hidup di bawah kemuliaan Allah? Awan kemuliaan Allah. Sebenarnya kalau kita baca teks itu, sangat jelas sekali. Seperti yang Paulus juga bilang, moyang kita dibilang, mereka hidup di bawah perlindungan. Maksudnya umat Tuhan, community orang Israel. Asalkan mereka tinggal di dalam community itu, mereka tidak keluar dari community itu, awan kemuliaan Tuhan hanya melindungi community bangsa Israel, bukannya yang bukan dalam community bangsa Israel. Jadi maksudnya untuk setiap kita, kalau kita nak hidup di bawah naungan ataupun awan kemuliaan Tuhan, pastikan kita hidup di dalam community keluarga Kristus. Saudaraku yang kasih sekalian, saya ingin mendorongkan saudara, kalau saudara belum lagi adanya memiliki satu gereja yang tetap, boleh saya dorongkan saudara cari satu gereja yang tetap. Ya, of course saya dorongkan saudara untuk join kami di SAB Live, sebab saya percaya hadirat Tuhan ada di SAB Live, awan kemuliaan Tuhan ada di SAB Live. Amin, amin. Dan saya mendorongkan saudara, kalau tidak di SAB Live, pergi cari yang satu gereja. Jangan kita lompat-lompat ataupun di luar community keluarga Kristus. Kita mesti harus tinggal di dalam community keluarga Kristus. Barulah kita ada itu awan kemuliaan untuk melindungi kita, saudaraku. Amin. Amin. Nah, bukan saja itu awan kemuliaan Tuhan ataupun tiang awan itu, tapi juga ada tiang api pada waktu gelap atau malam. Tapi apakah ini dimaksudkan untuk kita hari ini, tiang api ini? Nah, saya tunjukkan satu contoh ayat firman Tuhan di Mazmur 119, 105 sudah berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Maksudnya, tiang api kita hari ini adalah firman Tuhan, yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, pelita, kenapa pelita bagi kaki kita? Sebab setiap langkah, setiap jalan kita tidak akan dalam kegelapan. Tiang api, firman Tuhan ini akan menuntun setiap jalan kita. Kita tidak akan hidup di dalam kegelapan. Meskipun kita tidak melihat terang di hujung itu, tunnel itu, jauh sekali kita melihat, tapi kita pasti tidak akan sesat kerana Tuhan, firman Tuhan akan menjadi terang kepada jalan kita. Dia akan menuntun kita setiap jalan kita. Nah, persoalannya, kenapa yang begitu penting untuk kita hidup di bawah naungan awan kemuliaan Tuhan? Saya bagi satu contoh. Di Keluaran 14, dia berkata, "Kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan pasukan Israel berpindah ke belakang mereka." 20, di antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel, awan itu menimbulkan kegelapan di satu sisi dan cahaya di sisi yang lain pada malam hari, sehingga semalaman itu pasukan Mesir tidak dapat menghampiri pasukan orang Israel. Wah, luar biasa. Apa maksudnya? Maksudnya, kemuliaan Tuhan akan menjadi pelindung kita di belakang itu, menghalang musuh kita untuk menyerang kita dari belakang. Dan apa yang luar biasa, itu awan menjadi terang bagi bangsa Israel, tapi awan itu buat musuh mereka itu dalam kegelapan. Inilah kenapa kita harus hidup di bawah perlindungan awan kemuliaan Tuhan. 21. Kemudian Musa menghulurkan tangan ke atas laut, dan Tuhan menguakkan laut dengan angin timur yang keras semalam-malam itu, sehingga membuat dasar laut untuk menjadi tanah yang kering, air pun terbelah. Lalu masuklah orang Israel ke tengah laut dengan berjalan di tanah yang kering, sementara air menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. 23. Warga Mesir mengejar dan mengikuti mereka ke tengah laut. Semua kuda Firaun rataknya dan pasukan berkudanya. Dan ayat 21, luar biasa, menjelang pagi. Nah, saudaraku, menjelang pagi bukannya pagi, atau dalam bahasa Inggris last watch. Pukul berapa? Jam 3 hingga jam 6 pagi. Sebenarnya waktu ini waktu yang paling gelap. Maksudnya pada waktu gelap yang paling teruk sekali masa itu, Tuhan menatap pasukan orang Mesir. Kita baca,
dari dalam tiang api dan awan lalu mengacau pasukan warga Mesir itu. Dalam bahasa Inggris, God confused them. Tuhan mengacau mereka. Alright, dalam kegelapan itu Tuhan ada dalam awan itu. That's why you live under, di bawah perlindungan awan. Lihat ini apa yang terjadi. Tuhan akan berlawan bagi pihak kita. 25, dia melepaskan roda-roda rata mereka sehingga berat untuk dikemudikan. Kata orang Mesir, mari kita lari daripada orang Israel. Kerana ternyata memang Tuhan yang berperang melawan Mesir untuk mereka. Wow, luar biasa kan? Tuhan mengacaukan mereka sehingga askar orang Mesir bilang, kami dapat melihat itu Tuhan Israel melawan untuk mereka. Kita hidup di bawah perlindungan awan Tuhan. Tuhan yang akan berlawan untuk kita. Amin. Tuhan yang akan berperang untuk kita. Meskipun dalam waktu yang paling gelap dalam kehidupan kamu, Tuhan yang pasti dia akan melindungi dan berperang untuk kita. Jadi awan kemuliaan Tuhan sebenarnya memberi kita 3 perkara. Yang pertama, direction, arah. Memang menuntun mereka. Yang kedua, protection, perlindungan. Di mana terang bagi Israel, itu awan, kegelapan bagi orang Mesir, dan sehingga tidak adanya musuh dapat mendekati mereka. Memberi kita perlindungan yang sama. Dan yang ketiga adalah keselamatan, or salvation, di mana Tuhan mengacau bilaukan, confuse them. Semasa apabila kita berada dalam waktu yang paling gelap, saudaraku, selagi kita dipimpin, dituntun oleh tiang awan dan tiang api Tuhan, kita dapat berdiam dan melihat keselamatan Tuhan secara luar biasa. Mungkin itu jalan seperti mana orang Israel, jauh. Mungkin kita menghadapi keadaan kehidupan kita sekarang macam lama dalam masalah kita itu, jauh sekali. It doesn't matter how long is the journey, as long as we are led by God's glory. Tidak kira berapa lamanya itu perjalanan itu, asalkan kita dituntun, dipimpin oleh kemuliaan Allah. It doesn't matter how long is the journey, as long as we are led by God's glory. Amen. Nah, ada seorang jemaat kita, salah satu leaders kita adalah nama dia Victor. Ramai kita yang kenal dia. Dia adalah salah satu member pengasas gereja kita dan juga adalah ahli majlis gereja kita. Dan beberapa minggu sebelum 21 hari Lent ataupun doa puasa kita, dia ada message saya dan bilang bahawa dia ada suatu masalah di telinga kanan dia sebenarnya, di mana dia tidak dapat dia semua perkara yang dengar itu, percakapan orang, muzik semuanya kena distorted. Maksudnya tidak ngam, sudah macam semua salah. Bunyi dia macam ada tinggi, ada rendah dan sebagainya. Maksudnya dia memang dengar semua itu sudah serong, sudah salah. Maksudnya telinga dia ada masalah sebenarnya. Dan dia pergi jumpa doktor, dan doktor tidak dapat mengenal apakah masalah sebenarnya. Tidak ada solusi, dan doktor hanya bilang ini mungkin adalah kerana telinga kita semakin merosot dari segi fungsi dia. Memang semakin kita tua, semakin dia merosot, tapi dia merosot lebih cepat bagi Victor dalam hal itulah. Tapi juga ada kemungkinan doktor bilang mungkin, tapi kena buat MRI scan. Dia bilang mungkin ada tumor di dalam situ yang menyebabkan begitu. Jadi dia dijauhkan sepatutnya untuk buat MRI scan. Dan doktor hanya kata sebenarnya itu masalah tidak dapat disembuhkan. Tiada solusi langsung, tiada ubat langsung. Hanya dia perlu pakai itu alat pendengaran itu, ya. Jadi kita cuba bayangkan kalau kamu ada Victor macam jalan buntu, sebab dia seorang pemuzik yang tidak dapat dengar dengan baik. Semua tune semua itu salah sebenarnya, ya. Memang sangat-sangat discourage, ya. Jadi saya bilang kepada dia bahawa kita berdoa dalam 21 hari itu. Kita minta Tuhan campur tangan untuk memberi dia kesembuhan. Jadi dia dan Karissa isteri berdoa bersama, kita berdoa bersama. Dan tidak lagi dia sempat pergi MRI scan. Pada hari sebelum Jumaat Agung itu, hari Kamis, Jumaat Agung Friday itu adalah hari kita last day untuk kita berpuasa, berdoa itu. Dan hari Kamis itu tiba-tiba dia boleh mendengar normal sudah.
Tiba-tiba semuanya sudah beres, sudah sembuh dia boleh mendengar semuanya normal. Tak perlu pergi MRI pun. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa kan Tuhan? Meskipun dia jalan buntu, memang tak ada apa disembuhkan. Tapi kenapa Tuhan mau bawa dia ke jalan buntu seperti ini? Supaya dia dapat belajar hidup oleh iman, bukan hidup oleh penglihatan, bukan bergantung kepada apa yang manusia katakan. Supaya dia dapat melihat di mana Tuhan ingin melalui hal ini, supaya dia dimuliakan, menyatakan kemuliaannya menjadi berkat kepada dia, saudaraku. Amin. Luar biasa kan Tuhan kita? Jadi, saya ingin mendorong kita, saudaraku. Hey, ada kalanya Tuhan pimpin menuntun kita ke jalan yang buntu. Ada tujuan dia. Mungkin Tuhan ingin kita berhenti hidup oleh penglihatan, tapi mula belajar hidup oleh iman. Mungkin Tuhan ada sesuatu yang dia ingin lakukan, menyatakan kemuliaannya, supaya akan menjadi berkat bagi kehidupan kita, saudaraku. Jadi saya percaya hari ini Tuhan juga ingin mengingatkan kita, hey, jangan keluar dari awan kemuliaan dia. Masuk ke dalam satu komunitas, komiti Tuhan keluarga Kristus. Mendapatkan perlindungan. Tiang awan, tiang api Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Saudaraku dikasih sekalian, saya percaya pagi ini Tuhan telah berbicara begitu jelas sekali kepada setiap kita secara pribadi. Dan saya percaya Tuhan ingin kita merespon kepada firman Dia. Saya mau doakan untuk kita, saudaraku. Kita meresponnya dengan letak tangan atas hati kita. Saya boleh dorongkan saudara, letak tangan atas hatimu, dan saya mau berdoa sekarang untuk saudara. Haleluya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang telah bersabda kepada kami, Tuhan, begitu jelas sekali. Di mana ada kalanya dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau menuntun kami ke jalan yang buntu seperti bangsa Israel. Dengan adanya rencana-Mu yang tertentu, di mana Engkau ingin menyatakan kemuliaan-Mu begitu luar biasa sekali. Supaya kemuliaan-Mu seterusnya akan menjadi berkat kepada kehidupan kami Tuhan. Ada kalanya kami tidak nampak, tidak mengerti. Tapi pagi ini Tuhan, Engkau membuka mata rohani kami Tuhan untuk mengerti Tuhan. Dalam keadaan jalan buntu kami Tuhan, ini bukannya jalan buntu dari segi tiada pengharapan, tapi pengharapan kami ada pada-Mu Tuhan. Jadi kami percaya pagi ini Tuhan, kami hidup di bawah awan kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau, awan kemuliaan akan menjadi perlindung, protection, salvation, keselamatan, dan juga memberi kami direction, arah di mana dalam kehidupan kami Tuhan. Saya merasakan ada antara kamu saudara yang mengalami masalah keuangan seperti jalan buntu. Masalah keuangan kamu. Ada satu lagi masalah kerja kamu seperti jalan buntu, saudaraku. Bukannya tiada pengharapan. Jangan kita melihat pengharapan dari segi cara jalan manusia. Look up to God right now. Right? Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, apa yang di dalam mata manusia itu jalan buntu, sebenarnya adalah Tuhan sedang bekerja untuk mengakhiri jalan manusia supaya cara dialah yang akan dilaksanakan dalam kehidupan situasi jalan buntu kamu itu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan dimuliakan, kemuliaan Dia akan dinyatakan dalam kehidupan kamu itu dan akan menjadi berkat kepada saudara. Pada saat ini juga saya deklarasikan live kehidupan. Saya deklarasikan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Ucap syukur kepada Dia. Sampai kita ucap syukur. Mari kita nyanyikan lagu ini, worship, sebagai satu persembahan dari hati kita. Sungguh-sungguh kita percaya dan nyatakan apa yang kita nyanyikan dalam lagu ini, percaya dia akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Oh, tiada seperti Kau Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan, sememangnya kuasa-Mu. Haleluya. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan kami nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. We thank you Jesus. Oh haleluya. Saya percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Asalkan kami tinggal hidup di dalam perlindungan awan-Mu Tuhan, Engkau tetap bekerja secara luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan dan menjadi berkat kepada kami Tuhan. Dan saya berdoa supaya agar Tuhan Engkau menyertai sentiasa perlindungan-Mu, naungan kemuliaan-Mu Tuhan, dan termasuk juga hadirat-Mu yang begitu nyata sekali sentiasa mengiringi, menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan saya percaya sama ada mereka balik ke sekolah ataupun di keluarga mereka ataupun di tempat kerja mereka Tuhan, mereka dapat merasakan hadirat-Mu yang begitu nyata sekali dan juga memberi mereka kebijaksanaan dan juga kasih karunia untuk melaksanakan segala tugasan mereka secara luar biasa. Engkau memberi mereka hasil bertambah kalinya banyak hasil segala yang mereka lakukan. Yang mereka lakukan penuh dengan ketakutan akan Engkau Tuhan. Jadi saya serahkan anak-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Wajah Tuhan menyinari-Mu saudaraku. Shalom Tuhan sentiasa menyertai-Mu saudaraku. Dan kasih karunia Tuhan sentiasa mendukung saudara, membungkusi-Mu dan seisi keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Saya berharap saudara telah diberkati oleh firman Tuhan dan kebaktian kita pagi ini. Amin. Haleluya. Nah, saya sudah janjikan untuk berikan bentuk link itu video kan. Nah, saya letak di screen ini tiny.cc/exoduspath. Alright, Exodus Path. Nah, type ini saja di website, dia bawa kamu ke YouTube video, dan saya dorongkan saudara tonton itu. Ya, sangat-sangat luar biasa. Saya sangat-sangat diberkati oleh pelayanan pastor ini di video ini ya. Jadi saya percaya saudara akan diberkati. Mungkin tonton watch party dengan kelompok sel saudara ya. Nah, jangan kita lupa terus kita berdoa, jangan kita lemah hati ataupun macam tidak apa punya sikap. Kita harus terus berdoa saudaraku. Jadi boleh saya dorongkan saudara meluangkan masa untuk menyertai we pray kita ya. Sama ada Rabu malam ataupun pagi Sabtu. Sangat penting kita berdoa corporate. Masih ingat awan kemuliaan di bawah community Tuhan ya. Kita bawa bersama doa untuk doakan negara kita. Doakan supaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan, dalam situasi negara kita. Amin.
Alright, terima kasih kerana menyertai ibadah raya kita pagi ini. Saya sangat-sangat bersyukur kerana saudara meluangkan masa dan saya ucap terima kasih dan juga berkat kepadamu saudaraku dikasih sekalian. So God bless you. Have a great week. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.